mengizinkan apa nama pemerintah itu terlibat seperti Menko Polhukam, seperti Kapolri itu terlibat langsung itu adalah tekanan dari atas, yaitu Wakil Presiden. Perlu kita ingat itu. Nah, itulah sebabnya susah untuk Jokowi untuk melangkah mengambil suatu kebijakan, karena di dalam sendiri ada orang-orang radikal begitu. Nah, kalau saya melihat kasus dari Panji Gumilang ini, semestinya pemerintah harus sebagai wasit bersikap adil di situ, tidak boleh ikut campur, ya. Tetapi yang menjadi masalah kan pemerintah sudah mengambil kebijakan meneruskan kebijakan atau perintah, katakanlah perintah daripada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Itu yang menjadi salah. Nah, Panji Gumilang katakanlah bahwa dia memperkosa lah, kemudian dia menyatakan bahwa menodai agama Islam. Apa hubungannya? Padahal Panji Gumilang itu kalau kita melihat, beliau itu bukan menghina Islam. Hanya beliau itu hanya berbeda pandangan saja, pendapat. Harusnya tidak demikian. Pemerintah tidak boleh ikut campur tangan. Itu hanya perbedaan pandangan saja, ya. Dia tidak ada dalam dalam dasar bahwa dia itu menista atau dia menghujat, itu tidak ada. Pak Dayak Tumba. Ayo Pak Dayak, silakan. Tolong di unmute Pak Dayak Tumba. Mikrofonnya Pak. Nah, go ahead, silakan. Salam teman-teman semua, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Bisa dengar suara yang baik ya? Oh, bagus Pak. Jelas Pak. Oke, terima kasih ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ya, yang pertama adalah yang perlu saya sampaikan, kita harus mengenal dulu bahwa negara kita ini sudah bisa dikelompokkan menjadi Islam di Indonesia ini kelompok jadi 4. Kalau menurut saya ya, pendapat saya adalah Islam Indonesia dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah Islam moderat atau Islam nasionalis. Yang kedua Islam ekstremis atau ekstrim. Nah, kemudian yang ketiga Islam radikal, dan yang keempat adalah Islam teroris. Nah, kita sekarang sedang dikuasai oleh Islam radikal. Islam radikal sudah masuk ke semua lini, termasuk MUI. Ya, MUI itu sudah semuanya radikal, akan tetapi ada yang sudah teroris juga. Nah, apa bedanya Islam nasionalis atau moderat? Islam nasionalis adalah Islam yang bisa bergaul dengan kita, toleransinya tinggi. Islam yang ekstrim, dia sudah mulai memisah-misahkan dirinya. Ya, kalau mau bergaul dengan kita adalah kita orang najis, orang kafir, ya, haram hukumnya, najis. Nah, itu orang-orang yang ekstremis atau ekstrim. Kalau yang radikal ini adalah mereka sudah berusaha untuk mengubah sistem atau undang-undang yang ada di negara kita ini, ingin mengubah dengan suatu sistem yang lain. Contoh, negara kita berbentuk negara negara khilafah tadi, yaitu dengan sistem syariat Islam. Nah, itu. Kemudian kalau yang disebut dengan teroris itu sudah pegang senjata, sudah menakut-nakuti, sudah pegang bom, ya, sudah main kekerasan, itu namanya teroris. Nah, itu saja dulu. Kemudian berikutnya kita bicara masalah Panji Gumilang dengan kasusnya Panji Gumilang dengan dengan MUI, ya. Kita tahu bahwa kalau kita kan pendapat beda-beda, enggak apa-apa ya. Kalau saya memang betul kalau Jokowi itu orang masih nasionalis, ya. Akan tetapi dia tidak bisa bergerak. Kenapa? Oleh karena orang istana, yaitu wakilnya sendiri itu adalah orang radikal, kalau mau tahu. Mengapa saya katakan orang radikal? Beliau itulah salah satunya pendiri daripada bank syariah atau ekonomi syariah, ya. Dan beliau itu kalau kita lihat, halo, ada suara ya? Lanjut Pak, lanjut. Nah, beliau itulah kita melihat di kasus Ahok, kemudian sekarang juga kan atas rekomendasi beliau juga kan mengizinkan
apa namanya pemerintah itu terlibat seperti Menko Polhukam, seperti Kapolri itu terlibat langsung itu karena tekanan dari atas, yaitu Wakil Presiden. Perlu kita ingat itu. Nah, itulah sebabnya susah untuk Jokowi untuk melangkah mengambil suatu kebijakan karena di dalam sendiri ada orang-orang radikal begitu. Nah, kalau saya melihat kasus dari Panji Gumilang ini, semestinya pemerintah harus sebagai wasit bersikap adil di situ. Tidak boleh ikut campur, ya. Tetapi yang menjadi masalah kan pemerintah sudah mengambil kebijakan meneruskan kebijakan atau perintah, katakanlah perintah daripada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Itu yang menjadi salah. Nah, padahal ini adalah sesuatu, kalau menurut saya bukanlah suatu penistaan, bukanlah juga suatu hujatan, ya. Karena kita tahu ya definisi daripada penistaan itu kalau bahasa kamusnya, ya, arti literalnya itu penistaan itu adalah sesuatu ejekan atau mengolok-olok, ya, mengejek, mengolok, menghina keyakinan orang lain, itu namanya menista, ya. Tetapi kalau namanya menghujat atau hujah itu sama, hujat dan hujah sama, itu artinya memfitnah. Memfitnah adalah memberikan suatu pernyataan yang tidak ada dasarnya, gitu. Ya justru sebaliknya yang memfitnah itu adalah MUI sendiri. Memfitnah Panji Gumilang, katakanlah bahwa dia memperkosa lah, kemudian dia menyatakan bahwa menodai agama Islam. Apa hubungannya? Padahal Panji Gumilang itu kalau kita melihat, beliau itu bukan menghina Islam, hanya beliau itu hanya berbeda pandangan saja, pendapat. Harusnya tidak demikian. Pemerintah tidak boleh ikut campur tangan. Itu hanya perbedaan pandangan saja, ya. Dia tidak ada dalam dalam dasar bahwa dia itu menista atau dia menghujat, itu tidak ada. Dia hanya berbeda pandangan dengan Islam yang lain atau dengan MUI begitu, berbeda pandangan. Mestinya tidak harus sampai berlanjut ke suatu kasus hukum. Mestinya harus lewat suatu pembicaraan atau musyawarah begitu, atau musyawarah lah. Kalau orang seberang sana bilang katakan batu tabayun, ya. Seperti mestinya begitu jalurnya. Nah, ini saya melangkah jadi yang lebih hebat, ya. Karena mengapa saya katakan demikian? Kita ke depannya semakin hebat nanti permasalahan Indonesia ini. Karena kita sudah disadari maupun tidak disadari, negara kita sudah berbentuk negara syariah, ya. Perlu ingat itu, karena 4 undang-undang sudah lolos. 4 dari 5 undang-undang itu, 1 saja yang belum lolos, yaitu undang-undang kesehatan, di mana dokter Kristen tidak boleh menangani pasien yang beragama Islam, atau Islam tidak boleh menangani yang Kristen. Itu yang belum lolos. Tetapi yang 4 ini sudah lolos, yaitu yang pertama adalah undang-undang pornografi dan pornoaksi. Semua diwajibkan pakai pakaian muslim atau hijab atau jilbab, menutup aurat. Yang kedua itu undang-undang perbankan. Semua bank menggunakan bank syariah. Yang ketiga undang-undang Sisdiknas, ya, di mana sekolah swasta yang 5 siswanya beragama Islam, sekolah itu harus menyediakan guru agama Islam. Satunya. Kemudian undang-undang yang keempat adalah undang-undang konsumen dan produsen. Semua label menggunakan label halal. Ingat itu. Nah, itu yang saya katakan bahwa negara kita bukan lagi berbentuk negara Pancasila, tetapi sudah berbau negara syariah, ya. Dan menuju kepada bentuk negara khilafah. Nah, itu saja dulu pendapat saya. Silakan yang lain menanggapi. Terima kasih.